Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Murni Setiawiningsi, apoteker di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Baik Pak, dengan Bapak siapa ya Pak ya? Bapak Agus ya Pak ya? Bapak Agus usianya berapa Pak? 65 tahun ya Pak ya? Ya. Baik Pak, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana penjelasan dokter mengenai obat yang Bapak dapatkan? Ya, baik Pak. Yang kedua, bagaimana penjelasan dokter mengenai cara pakai obat yang Bapak dapatkan? Baik Pak. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana harapan yang dicapai setelah Bapak mengkonsumsi dari obat tersebut? Baik Pak. Sebelumnya di sini Bapak ada riwayat penyakit ya Pak ya. Ada riwayat penyakit hipertensi selama 10 tahun dan riwayat penyakit diabetes mellitus selama 5 tahun ya Pak ya. Kemudian saya ingin menanyakan, apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat? Tidak ada ya Pak ya. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak merokok? Tidak merokok ya Pak ya. Baik Pak, berdasarkan data rekam medis Bapak Agus ya Pak ya. Di sini diperoleh nilai lab Bapak ada yang tidak normal ya Pak ya. Untuk nilai lab yang tinggi yaitu pada nilai kreatinin, kalium, dan ureum ya Pak ya. Sedangkan untuk nilai labnya yang rendah yaitu pada kalsium sama Hb-nya ya Pak ya. Oh iya Pak, untuk di sini Bapak termasuk ke dalam kategori gagal ginjal stage 4 ya Pak ya, dengan nilai GFR-nya itu 16,927 mili per menit, di mana nilai GFR itu menunjukkan suatu pemeriksaan fungsi ginjal untuk menilai fungsi ekskresi ginjal dengan menghitung banyaknya fitrat yang dapat dihasilkan oleh glomerulus, di mana derajat penurunan nilai GFR itu menunjukkan beratnya kerusakan pada ginjal ya Pak ya. Baik Pak, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan obat-obat yang dokter berikan kepada Bapak ya Pak ya. Di sini ada 8 macam obat ya Pak ya. Yang pertama, dokter itu meresepkan obat amlodipin sama furosemid ya Pak ya. Obat ini digunakan untuk obat antihipertensi Bapak ya Pak ya. Untuk obat amlodipinnya diminumnya sehari sekali sesudah makan. Kemudian untuk obat furosemidnya sehari sekali juga sama ya Pak ya, sesudah makan. Nanti untuk obat furosemidnya diminumnya pada pagi hari ya Pak ya. Obat furosemid ini digunakan untuk mengeluarkan kelebihan cairan di dalam tubuh ya Pak ya, melalui urin. Jadi nanti efek samping dari obat ini yaitu sering buang air kecil ya Pak ya, sehingga obatnya lebih bagus dikonsumsinya pada pagi hari. Kemudian yang kedua, dokter meresepkan obat ketosteril ya Pak ya. Ketosteril ini obatnya berfungsi untuk menurunkan nilai kreatinin yang tinggi. Tadi kan nilai kreatinin Bapak cukup tinggi ya Pak ya. Nanti untuk obat ketosterilnya diminumnya 3 kali sehari, 4-8 tablet ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, dokter meresepkan kalitake diminumnya 3 kali sehari ya Pak ya. Obatnya ini berfungsi untuk menurunkan nilai kalium yang tinggi. Selanjutnya, yang keempat, dokter meresepkan kalsitriol ya Pak ya. Ini berfungsi untuk kalium dan sebagai vitamin D. Nanti diminumnya sehari sekali ya Pak ya, sesudah makan. Selanjutnya, yang kelima, dokter meresepkan CaCO3 ya Pak ya. Diminumnya 3 kali sehari selama seminggu. Jadi bisa selang-seling ya Pak ya, diminumnya hari ini minum, besok tidak minum, besoknya lagi minum gitu ya Pak ya. CaCO3 ini berfungsi untuk menurunkan nilai ureum Bapak yang tinggi ya Pak ya, atau juga sebagai asidosis ya. Kemudian yang keenam, dokter meresepkan injeksi eritropoietin ya Pak ya. Nanti digunakan 2 menit sebelum hemodialisis ya Pak ya. Injeksi ini berfungsi untuk menaikkan nilai Hb Bapak tadi yang rendah ya Pak ya. Kemudian yang ketujuh, dokter meresepkan obat anti diabetes Bapak ya. Tadi diberikannya gliclidone ya Pak ya. Diminumnya 2 kali sehari sebelum makan ya Pak ya. Selanjutnya yang terakhir itu yaitu obat loratadin ya Pak ya. Diminumnya sehari sekali ya Pak ya, sesudah makan. Itu untuk keluhan Bapak ya tadi, keluhannya gatal-gatal pada kulit ya Pak ya. Ya, baik Pak. Untuk obat-obat tadi, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Oh, belum ada ya Pak ya.
Nanti untuk obat-obatnya simpannya di suhu ruangan ya Pak ya, yaitu suhu 25-30 derajat Celcius ya Pak ya. Ya, nanti bisa disimpan di suhu kamar ya Pak ya. Untuk expired obat-obatnya sudah tertera ya Pak ya di bungkus plastik etiket obatnya ya Pak ya. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Oh iya, ada keluhan Bapak ya Pak ya. Tadi keluhan Bapak yaitu ada mual, muntah berdarah, sama gatal-gatal ya Pak ya. Untuk yang gatal-gatal tadi dokter sudah meresepkan obat terlarang tadi nih ya Pak ya. Nanti diminumnya sehari sekali ya Pak ya sesudah makan. Untuk dari gatal-gatal itu sendiri itu karena kadar ureum Bapak tinggi sehingga ureumnya itu menumpuk di bawah kulit dan menyebabkan kulit Bapak jadi gatal-gatal. Kemudian Bapak tadi mengalami mual ya Pak ya. Untuk mual itu disebabkan karena kadar ureum Bapak yang tinggi. Selanjutnya juga karena kadar kalium Bapak yang melebihi batas normal. Dimana ketika kadar ureum tadi Bapak yang tinggi itu bisa menyebabkan pH menjadi asam yang menandakan adanya kerusakan pada ginjal Bapak, sehingga membuat tubuh sulit untuk membuang racun yang ada di dalam tubuh. Makanya terjadi penumpukan pada tubuh itu Pak, sehingga menimbulkan efek yaitu mual. Kemudian untuk keluhan Bapak tadi yang Bapak muntah berdarah itu karena adanya masalah pada saluran pencernaan. Itu tadi penjelasan saya sedikit ya Pak ya terkait keluhan-keluhan yang Bapak alami. Kalau begitu, adakah yang ingin Bapak tanyakan? Belum ada ya Pak ya. Selanjutnya, dapatkah Bapak menjelaskan kembali apa yang tadi saya sampaikan terkait obat tadi? Ya. Untuk obatnya tadi ada 8 macam ya Pak ya. Baik Pak. Jika Bapak sudah paham, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait terapi non farmakologi ya Pak ya. Yang pertama yaitu sesuaikan jadwal dialisis Bapak agar dapat melakukan sesuai dengan jadwal. Nanti untuk jadwal dialisis Bapak bisa menghubungi dokter ataupun perawatnya langsung ya Pak ya di rumah sakit ini ya. Yang kedua, Bapak harus rutin mengkonsumsi obat yang diberikan. Tadi untuk obat-obatnya harus dikonsumsi secara teratur ya Pak ya, sesuai dengan anjuran dokter ya Pak ya. Tadi sudah tertera ya Pak ya di etiketnya masing-masing ya. Yang ketiga yaitu Bapak harus rutin mengontrol tekanan darah dan gula darah ya Pak ya. Soalnya tadi kan tekanan darah Bapak juga cukup tinggi ya, 170/90. Yang terakhir yaitu Bapak harus menjaga pola makan Bapak ya. Bapak dapat menghindari makanan-makanan yang dapat memperberat kerja ginjal, seperti makanan-makanan dengan kadar kalium yang tinggi, yaitu pada pisang dan kentang. Kemudian Bapak juga harus mengurangi makanan dengan jumlah protein yang tinggi, seperti daging. Baik Pak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Belum ada ya Pak ya. Baik Pak, kalau begitu kita akhiri sesi konseling pada pagi hari ini ya Pak ya. Harapannya semoga dengan konseling ini Bapak bisa mencapai kesembuhan dan Bapak bisa tepat dalam mengkonsumsi obat ya Pak ya. Baik Pak, kalau begitu saya minta Bapak untuk tanda tangan ya Pak ya di sini sebagai sesi dokumentasi ya Pak ya untuk konseling hari ini ya Pak ya. Iya, baik Pak, sama-sama. Selamat pagi.